Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kijides. Pada saat ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana mencari SKP di Platara Sehat. Nah, hal ini sebenarnya memang perlu perlu pengalaman lebih lanjut dan saya pun pada saat ini masih belajar bagaimana cara mendapatkan SKP di Platara Sehat. Nah, semenjak peraturan nomor 17 tahun 2023 eh, mulai diberlakukan, proses SKP itu awalnya berada di KTKI, lalu di bawahnya lagi adalah UP sebelum masuk ke TKI, berubah sekarang ini ke konsorsium dan semuanya berpusat di Pelataran Sehat. Dan Pelataran Sehat ini adalah salah satu web yang harus dimiliki atau dipahami oleh tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi selain Pelataran Sehat atau LMS Kemenkes.go.id, ada juga yang harus dikuasai adalah skp.kemenkes.go.id. Lalu ada lagi Satu Sehat SMDK, dan untuk yang PNS itu Ropeg ya. Ropeg itu ya banyak di situ mulai dari penilaian SKP di Kemenkesnya ataupun yang lain. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke Pelataran Sehat. Mungkin yang jadi permasalahan adalah kalau rekan-rekan ketika baik, mungkin sudah terlihat ya. Nah, ketika rekan-rekan masuk ke Pelataran Sehat, saya tidak akan menjelaskan bagaimana proses membuat akun dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat atau dicari di web-web yang lain. Nah, cuma yang jadi permasalahan adalah sudah adanya Pelantara Sehat, tapi ada beberapa teman-teman yang SKP-nya ketika mau mengurus SIP, masih SKP-nya masih di bawah 50. Sebenarnya 50 itu belum berlaku. Kalau ini maaf, saya pada saat ini membuat video di tanggal 17 November 2024 bahwa SKP yang pada saat ini full semuanya pembelajaran sehat, pembelajaran dari Pelataran Sehat. Nah, karena mungkin ke depannya tahun depan udah mulai berlaku 3 ranah, yaitu ranah pembelajaran, ranah pelayanan, dan ranah eh, seperti bakti sosial seperti itulah. Saya lupa lagi, bisa rekan-rekan bisa dilihat videonya yang dari PD ASDI Jawa Barat yang kebetulan saya merekamnya, dan di situ ada prosesnya mulai dari penjelasan cara pembuatan SKP-nya, lalu simulasi sampai ke Q&A, question and answer dari pembuatan SKP tersebut. Tetapi yang perlu dipahami adalah bagaimana kita melakukan mencari webinar, seminar, MMOC atau yang lainnya yang sesuai dengan eh, apa sih, nutritionist atau dietitian. Nah, ini tampilan awal Pelataran Sehat seperti ini. Sebenarnya dari mulai awal kita bisa tahu bahwa kita bisa mengikuti beberapa pelatihan yang tertera di sini. Nah, ini. Tapi ini memang banyak ya. Ini mulai dari 2, 3 sampai 5 sampai 166. Dan itu pun apakah sesuai dengan eh, fungsional kita atau apa ya? Ya, Japung atau jabatan fungsional kita apakah sesuai atau enggak? Ini memang perlu kita bisa melihat secara rinci ya. Baik, ini kita lihat dulu di sini bahwa
ini tampilan awalnya, pelataran sehat ini nggak usah di atas. Itu data pribadi saya, berapa SKP setelah saya ikutin. Nah, kita mulai ke pembelajaran populer di sini. Nah, ini sebenarnya kalau kita mengklik ini, sebenarnya kalau lihat daftar sekarang, ini teman-teman tidak bisa langsung mengikutinya karena target pesertanya kita lihat di sini. Karena saya lebih terfokus pada jabatan fungsional nutrisionis dan dietitian, kita lihat di sini nurse, perawat vokasi, nurse. Nah, kalau kita melihat teman-teman jabatan fungsionalnya adalah nutrisionis dan teman-teman bekerja di rumah sakit swasta atau rumah sakit daerah, teman-teman mohon maaf tidak bisa mengikuti pelatihan ini. Kenapa? Karena tidak ada. Tetapi karena saya ASN dan di sini ada pegawai Kementerian Kesehatan, sebenarnya saya bisa ikut aja atau daftar. Nah, ketika daftar saya mengikuti, maka dapatlah SKP. Itu. Tetapi tutorial ini bukan arahnya ke sana. Jadi arahnya adalah bagaimana kita mengikuti seminar, webinar, atau yang lainnya yang sesuai dengan jabatan fungsional kita. Nah, kita lihat ini semua, bila kita trace satu-satu, wah, ini lumayan. Satu tampilan ini aja baru 9. Sedangkan di sini ada 207. 207 kali 9. Sekitar 1.800-an. Ini akan susah untuk mencari webinar ataupun seminar. Maka ada yang kita harus pakai. Yang pertama yang banyak umumnya adalah kita mencari judul pembelajarannya. Seperti saya mendapatkan informasi bahwa nih ada pembelajarannya. Nah, webinar pemantapan MNT. Maka kita langsung memasukkan di sini. Webinar pemantapan MNT. Nah, ini kan ada. Kita lihat. Bila kita dapat informasi, maka kita minta aksesnya di sini. Oke ya, seperti itu. Itu yang manual. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini berbayar dan kita harus daftar dulu. Nah, biasanya kalau saya melakukannya adalah saya minta akses dulu terlebih dahulu ke sini. Lalu kita open image. Nah, kita daftar di sini, ini scan di sini. Nah, karena sasaran pesertanya dietitian nutrisionis, jadi kita masuk di sini. Dan ini biaya investasinya 50.000. Nah, kita daftar. Ini kebetulan baru saya dapat informasinya seperti ini, jadi contohnya seperti ini saja. Nah, kita daftar lalu ya tunggu sampai pelaksanaannya dan itu bisa kita kerjakan. Nah, tetapi teman-teman kan kalau ingin mencari dan kita tidak mendapatkan informasi bahwa webinar apa gitu kan, ini akan susah. Maka ada suatu strategi, tips dan triksnya adalah seperti ini. Kita klik dulu ini. Nah, kita filter. Filternya apakah kita mau ikut webinar, seminar, ataupun yang lainnya. Tetapi saya menyarankan kita ikut saja webinar. Nah, webinar yang tertera di pelataran sehat akan semuanya tampil di sini. Dan ini mohon maaf cukup menyulitkan juga. Karena kalau kita lihat webinar, ini kan 9 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Sedangkan di sini ada 90, artinya 60 berarti 540 webinar yang tertera di Kemenkes tersebut. Ini akan susah juga. Maka kita cari cakupannya atau profesinya. Masukkan dietitian. Kita klik.
Nah, maka webinar ini untuk dietitian semua atau bisa diikuti oleh dietitian seperti ini. Nah, cuma ada yang berbayar, ini ada yang gratis. Terkadang gratis juga kita harus melihat kembali. Itu kadang-kadang gratis juga untuk intern, gitu kan? Nah, peningkatan kompetensi. Nah, kita coba yang ini ya. Zat gizi bagi kesehatan otak. Kita lihat yang ini. Oh, ini belum. Anda mendaftar pada tanggal 10. Kelihatannya ini sudah habis. Baru 200 peserta targetnya. Sedikit sekali. Kita balik lagi. Kita masukin dulu filternya. Webinar. Lalu profesinya. Nutrisionis. Nutrisionis. Nah, ini ada nutrisionis ada banyak. Jadi lebih baik yang nutrisionis sama dietitian. Nah, ini jadi yang nutrisionis dietitian bisa kita ikutin. Coba saya cari yang Jawa Barat. Nah, ini yang gratis nih. Kita coba ya detail apakah udah mulai aktif atau enggak. Oh, belum aktif juga. Anda bisa mendaftar dari tanggal. Oh, ini udah kelewat. Udah kelewat. Nah, untuk mengetahui apakah udah terlewat atau enggak, ini jadi triptik apa tips juga. Ini terpaksa saya ulang-ulang juga supaya rekan-rekan paham. Nutrisionis, ini lalu dietitian, maaf, dietitian. Nah, jadi kalau ininya masih nol, ada kemungkinan dia belum belum berlangsung. Nah, kalau masih nol, ya. Nah, ini masih nol, jadi sebenarnya harus kita lihat apakah dia udah berlangsung atau enggak. Ini pelaksananya kapan sih? Kok aneh belum? Saya memang masih perlu belajar juga karena ini kembali lagi kadang ini belum aktif gitu si itunya si ininya tuh padahal kita udah 17 November. Pelaksanaannya kapan? Mungkin kita lihat di sini. Oh, waktunya 15 November artinya udah terlewat dan beberapa peserta belum mengisi evaluasinya atau belum terverifikasi ini sehingga masih nol itu. Nah, kita cari lagi. Nah, ini yang mana nih? Kita coba lihat yang ini. Jadi teman-teman harus pintar-pintar membuat. Oh, ini 9 November artinya sudah berlangsung. Ini belum diverifikasi meskipun udah terjadi. Nah, coba ini nih. Webinar Kesehatan Nasional DPD Jawa Barat. Ini masih nol dan pelaksanaannya adalah 24. Nah, kebetulan saya sudah melakukan registrasinya di sini. Nah, ini 5 SKP. Jadi teman-teman pada saat ini masih masih berlangsung dan targetnya 1.000. Sedangkan yang daftar ini belum di ACC sama penelitiannya. Nah, kebetulan kan teman-teman saya berada di kepanitiaan ini. Nah, jadi bisa ikut ikut di sini. Nah, atau misalnya ya cari yang lain juga. Nah, contohnya seperti itu. Nah, apabila teman-teman dalam tanda kutip mohon maaf mencari gratisan, maka
biayanya klik yang ini, gratis. Nah, nanti rekan-rekan berhak mengikuti eh, webinar apa melakukan ini, meskipun nanti di dalamnya apakah ada ketentuan khusus atau tidak, saya kurang bisa memahami atau terang tahu. Ini kebetulan belum aktif nih, karena bisa mendaftar 6 Desember sampai 8 Desember. Jadi ini masih lama. Coba kita klik yang ini. Coba ya, webinar yang gratis. Nah, di sini semua profesi lainnya. Semua profesi nakes. Jadi kita minta akses. Kita tunggu pelaksanaannya atau kita detail lagi. Nah, registrasi di sini. Ini bisa menggunakan QR code, pelaksanaannya 6 November jam 10. Artinya hari ini kemungkinan. Iya. Jadi tinggal registrasi aja di sini rekan-rekan ininya melakukannya ya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, itu untuk webinar. Kalau untuk seminar, terkadang kan kita tidak bisa karena seminar gratis untuk profesi dietitian. Nah, kalau webinar kan online atau daring, sedangkan untuk seminarnya kebanyakan daring. Maaf, luring. Jadi agak susah untuk ikutnya. Karena kita harus mendatangi tempat tersebut, gitu kan. Nah, ada tips lain dan trik lain selain webinar, kita juga ikut MOOC. MOOC-nya yang khusus bisa untuk nutrisionis dan dietitian. Nah, ini banyak ini. Sebenarnya ini kelemahan dari pelataran sehat. Kalau di sini saya tahu, meskipun saya kerja di sini, tapi ini untuk perawat. Sedangkan kita kan sudah melakukan filter di sini. Ini masih masuk juga. Artinya memang filternya tidak begitu bagus untuk pelantara sehat ini. Ini untuk perawat saya tahu. Nah, tapi ini berbayar. Meskipun di sini, oh maaf, bukan berbayar, khusus untuk intern. Ini untuk intern juga. Nah, ini yang kalau tulisannya KTKI kita bisa ikut di sini. Nah, ini 82. Coba permasalahannya adalah apakah kita masih ada kuota atau enggak di MOC ini. Lumayan SKP-nya 1. Nah, ini yang pernah saya ikutin karena di sini kan 10.000, sedangkan ini ya baru terdaftar 3.800. Jadi masih banyak. Masih banyak. Jadi rekan-rekan bisa ikut untuk MOC ini. Lumayan, ini kan SKP-nya 1. Nah, ini juga biasanya mohon maaf, saya juga sebagai katakanlah ya kalau bahasa kasarnya provokator lah. Provokator teman-teman yang non fungsional. Mereka teman-teman saya dalam setahun harus mengikuti 20 JPL. Nah, 20 JPL. Jadi teman-teman saya suruh ngikut ini aja. Disuruh ngikut MOC karena pegawai Kementerian Kesehatan. Nah, jadi mereka di pelataran sehat itu kalau JPL ini diberikan kepada siapa saja. Apakah itu fungsional atau non fungsional atau tenaga kesehatan lainnya juga. Tapi untuk satuan kredit profesi ini diberikan sesuai dengan yang target peserta di sini. Jadi kalau saya masih bisa mendapatkan ini, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi MOC-nya banyak. Di sini kembali lagi saya ulangi, filter, MOOC, biayanya yang gratis, kita cari gratisan saja. Karena memang pemerintah sebenarnya dari segi positifnya adalah supaya kita bisa mengejar angka 50 SKP tersebut. Tetapi ya namanya keputusan manusia, kalau di mata saya tidak ada yang benar semua.
dan tidak ada yang salah semua, saya lebih mudah untuk mencari SKP tersebut, memang lebih mudah. Jadi kalau zamannya sebelum ada Pelantara Sehat, maaf saya, nggak ini dulu aja, sebelum tahun 2000 kalau nggak salah, ya antara 2010 lah, 2010 ke bawah, saya kan masih ingat di situ saya ikut PPIH dan saya banyak ikut di seminar-seminar yang seperti IDI, IDAI, ataupun yang lainnya, dan itu diakui sertifikatnya. Tapi setelah tahun 2014, tahun 2012 kalau nggak salah, kita hanya boleh ikut webinar, seminar yang hanya dilaksanakan oleh OP Persagi atau seprofesi. Jadi yang biasanya saya ikut di IDI seperti PKB, apa eh, GHU, giat apa yang dari rumah sakit saya ini tidak berlaku pada saat itu. Nah, sekarang pemerintah membalikan kembali ke semula bahwa asal kita tenaga kesehatan dan tertera di situ kita bisa ikut dan ikut itu SKP-nya diakui gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi MOOC gratis kita bisa ikut nih di sini kesehatan ini lumayan. Ini SKP-nya kan 1, 2, 3, 4. Ini meskipun ini nggak masuk ini sebenarnya. Meskipun ini khusus apa bisa untuk tertera di sini, tapi saya udah nyoba ini nggak bisa. Ini untuk perawat ini. Saya juga tahu. Nah, kita ke webinarnya yang kembali. Nah, ini levelnya semuanya ini. Tapi yang terpenting adalah kita bisa melakukan ini apa dietitian dan nutrisionis. Mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan mengenai tips dan triks mencari SKP di Pelantara Sehat. Apabila rekan-rekan ada pertanyaan mengenai proses SKP dan lainnya, bisa menuliskan di kolom komentar. Saya tutup ini. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.